Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, kelompok kami akan membuat video tentang konsep dasar gerakan tari kreasi. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni Tari di SD dengan dosen pengampu Ibu Kardiana Minta Rozana SPD MPD. Sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefania Warnanat. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Bele. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Indonesia Taek. Perkenalkan, nama saya Stefan Stifaralito. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lopez de Carvalho. Materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu tentang pengertian konsep dasar gerakan tari kreasi. Yang kedua, proses konsep dasar gerakan tari kreasi. Yang ketiga, improvisasi gerak dalam tari. Dan yang terakhir tentang konsep tata pentas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar gerakan tari. Tari adalah gerakan dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik, diatur oleh irama yang sesuai maksud dan tujuan dalam tari. Garap adalah kreativitas dalam seni tradisi. Yang dimaksud dengan garapan adalah tari tradisional diperbaharui, digarap beberapa bagian, misalnya desain lantai, iringan, busana, dengan tidak melunturkan pesan tari tradisional tersebut. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya berasal dari perkembangan gerak tari tradisional. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses gerakan tari kreasi. Proses garap gerak tari, banyak teknik dan cara yang dapat ditempuh pada saat melakukan proses pengembangan gerak tari. Proses garap gerak tari meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama tentang proses eksplorasi gerak, yang kedua proses stilisasi, yang ketiga seleksi gerak serta proses, dan yang keempat tentang penggabungan gerak. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari proses gerakan tari kreasi. Yang pertama ada proses eksplorasi. Jadi, proses eksplorasi adalah proses penjelajahan atau pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat dilakukan proses gerak tari. Terdapat stimulus, rancangan, atau dorongan yang digunakan oleh para penata tari untuk melakukan proses gerak tari. Nah, jenis stimulus dalam proses eksplorasi tersebut diantaranya ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada auditif, yang kedua ada visual, yang ketiga ada kinestik, dan yang terakhir ada ideasional. Kita masuk pada yang pertama yaitu auditif. Jadi teman-teman, auditif adalah tahapan pengembangan gagasan gerak yang dilihat oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan sendiri. Nah, contohnya seperti bunyi suatu musik atau instrumen seperti dari gamelan. Terus yang kedua suara manusia seperti nyanyian. Terus ada suara alam atau gembur ombak. Yang kedua visual. Nah, dapat muncul karena pencitraan mata di mana menangkap berbagai hal menarik yang dapat diungkapkan dalam bentuk gerak tari. Yang ketiga ada kinestetik. Nah, kinestetik ini merupakan tahapan pengembangan gerak tari dapat dilakukan seperti saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Yang terakhir ada ideasional. Nah, ideasional ini adalah stimulus yang sering digunakan penata tari dalam membentuk karya.
Yang kedua, proses penemuan motif gerak. Nah, proses penemuan motif gerak ini dapat kita lalui dari beberapa kegiatan eksplorasi lainnya, yaitu yang pertama ada eksplorasi kemampuan dasar teknik gerak, terus yang kedua ada dari eksplorasi alam, dan yang ketiga dari mengikuti kata hati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses garapan tari kreasi. 2. Stilisasi gerak tari. Stilisasi adalah proses penghalusan sehingga menimbulkan kesan indah dari suatu gerak dan dilanjut proses pengembangan. Proses pengembangan gerak ini dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, level kesan, ragam, gerak, struktur, dan lain-lain. 3. Komposisi tari. Membuat penataan tari atau mengomposisikan tari memerlukan kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, menyangkut sikap dan perasaan seseorang. Kreativitas memerlukan kelancaran, keluasan, atau fleksibilitas, orisinilitas berpikir, serta kemampuan untuk mengeksplorasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. 4. Penggabungan gerak dan iringan musik. Tahapan terakhir dari proses eksplorasi adalah tahapan penggabungan dengan unsur-unsur pendukung lainnya seperti musik, properti, busana, aksesoris, dan lain-lain. C. Improvisasi gerak dalam tari. Gerak improvisasi adalah gerak yang dilakukan oleh seorang penari secara tiba-tiba atau supaya kreatifnya menanggapi situasi atau suasana adegan saat di atas panggung. Gerak improvisasi dapat dikategorikan sebagai adegan gerak yang disengaja dan tidak disengaja. Ciri utama improvisasi tari ditandai dengan gerak spontanitas. D. Konsep tata pentas. 1. Panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan. Jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari adalah 1. Panggung arena. Jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasannya jelas antara garis pemain dan penonton. Biasanya dipasang di lapangan atau halaman rumah. 2. Panggung proscenium. Jenis panggung yang sering digunakan mempunyai batasan yang jelas antara pemain dan penonton, serta memiliki ketinggian khusus untuk ke tempat penari bergerak, sehingga penonton lebih fokus melihatnya. 3. Panggung campuran. Jenis panggung yang mengkombinasikan jenis panggung arena dengan panggung proscenium. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang tata lampu atau pencahayaan. Yang pertama itu, tata lampu atau pencahayaan adalah segala perlengkapan pencahayaan baik tradisional atau modern untuk keperluan penerangan dalam seni pertunjukan. Yang kedua, contoh lampu tradisional: api, unggun, belencong, petromax, obor, dan lain-lain. Lampu modern adalah lampu yang dihasilkan oleh manusia melalui pengembangan iptek dengan menggunakan listrik sebagai bahan dasar utamanya. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan lampu. A. Tujuan pencahayaan harus tercapai, harus sesuai rencananya dalam menyinari pentas sehingga pertunjukan lebih hidup. B. Pelukisan situasi secara logis. C. Keseimbangan tata warna di dalam lukisan sinar. D. Perubahan kombinasi warna yang tepat dan cermat. E. Tata lampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Yang ketiga, dekorasi. Dekorasi adalah tata ruang atau menghias ruangan agar terlihat indah. Fungsinya untuk memperjelas tempat dalam suatu pertunjukan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam komposisi dekorasi adalah sebagai berikut. A. Kewajaran, artinya tata dekorasi diselaraskan dengan sumber ide konsepnya. B. Keserasian, artinya tata dekorasi memperhitungkan kondisi pentasnya. C. Keseimbangan, artinya tata dekorasi memiliki keseimbangan antara. D. Kuantitas dan kualitas sehingga tidak menimbulkan gangguan psikologi penonton. E. Identitas, artinya tata dekorasi menjadi panutan untuk menebak ide yang dipaparkan. Yang keempat, kostum dan profesi. Dalam seni tari, kontemporer adalah kebutuhan sandang dengan tambahan aksesori yang dipakai oleh penari saat beraksi. Hal yang harus diperhatikan dalam penataan busana tari antara lain, yaitu A. Memperhatikan efek lampu serta penyusunan komposisi warna. B. Kemungkinan terhadap kesesuaian gerak penari dengan karakter dan perannya. C. Harus memperhitungkan jarak antara panggung dan penonton. Saya di sini akan menjelaskan rias dan busana tari. Yang pertama, tata rias dalam tari sangat berbeda dengan sehari-hari. Karena rias dalam pengelaran tari bukan hanya sekedar mengubah wajah penari supaya kelihatan lebih tampan atau cantik, akan tetapi harus benar-benar disesuaikan dengan peranan yang akan dibawakan oleh penari tersebut. Yang kedua, macam riasan dibagi menjadi dua, yaitu satu riasan baku adalah riasan yang tidak bisa diubah. Yang kedua, riasan tidak baku adalah riasan yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, fungsi rias dan busana. Fungsi rias dan busana dibagi menjadi tiga, yaitu satu, sebagai pelengkap pendukung yang dapat memberi keindahan. Yang kedua, membantu menghidupkan pewartaan akan atau karakter penari. Yang ketiga, menjaga dan memberi nilai tanpa pada segi estetika. Yang keenam, properti tari dibagi menjadi 6. Yang pertama, properti dari kain, yaitu selendang, sapu tangan, topi, dan pita. Yang kedua, properti dari kayu, yaitu tongkat, tombak, dan bambu runcing. Yang ketiga, properti dari besi, yaitu tameng dan pedang. Yang keempat, properti dari plastik, yaitu tali dan plastik. Yang kelima, properti dari tembaga, yaitu kalung, kelat bau, cundung, melut atau kemang goyang atau susu konde. Yang keenam, properti dari kertas atau buku, yaitu kipas dan payung. Kesimpulan, tari adalah gerakan dari seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik, diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam tari. Ide garapan dapat muncul dari hasil apresiasi karya tari tradisional, kreasi maupun modern, atau dasar pengalaman dalam kegiatan kehidupan dan aktivitas lainnya.